Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Padilla. Saya di sini akan menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana memiliki dua unsur. Ada unsur objektif, ada unsur subjektif. Poin dari unsur objektif, yang pertama adalah perbuatan atau kelakuan. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan. Yang keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Poin dari unsur subjektif, yang pertama adalah kesengajaan atau dolus. Yang kedua, kealpaan atau kulpa. Kealpaan yakni kelalaian. Yang ketiga ada niat atau foreman. Yang keempat ada maksud atau object. Yang kelima ada dengan rencana terlebih dahulu atau made for deeds right. Yang keenam, perasaan takut atau press. Nah, mempunyai pengertian yang luas dari A bagian delik atau base standalone van hard delik, meliputi poin yang pertama terdapat dalam rumusan delik, yang kedua penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, yang ketiga harus dibuktikan di pengadilan, yang keempat apabila tidak terbukti hakim harus membebaskan terdakwa. Poin B, elemen atau unsur delik, elemen van delik. Poin yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau suatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hakim. Nah, kita membahas teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsur, misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsur tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pada pasal 281, 305 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya bisa dilihat di pasal 362, 372, 378 KUHP. Dan subjek tindak pidana yakni hanyalah manusia untuk tindak pidana umum, manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.